Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 yang berkata demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menyebut diri sebagai orang beriman. Iman dalam perjanjian baru berasal dari bahasa Yunani, menggunakan kata benda yaitu pistis dan kata kerja yaitu pisteuo. Secara alkitabiah, iman lebih terletak pada hakikat komitmen, kesetiaan, pengandalan kepada Tuhan, dan tindakan aktif mempercayai Tuhan. Iman yang tertuju pada Yesus mengandalkan kuasa Yesus dan menaruh harapan satu-satunya pada Yesus. Tiada yang lain selain Yesus. Kuasa Yesus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, menjadi dorongan
yang membuat orang percaya bertindak secara aktif untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan beriman, kita mengalami banyak pelajaran iman. Melalui pembacaan Alkitab bagi kita saat ini, kita juga beroleh pelajaran-pelajaran iman. Iman dari para pengusung si lumpuh sangat luar biasa. Yakni yang pertama, iman mereka adalah iman yang aktif. Iman yang membuat mereka bertindak secara aktif untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Para pengusung memiliki keyakinan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Iman mereka adalah iman yang pantang menyerah. Ketika mereka terhalang oleh banyak orang, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tidak memilih untuk pulang. Mereka terus bertindak secara aktif. Ayat yang ke-19 memakai kata-kata kerja yang menunjukkan tindakan iman itu, yaitu naik ke atap rumah, membongkar atap, menurunkan si lumpuh, dan kreatif. Mereka mencari solusi di tengah-tengah masalah. Mereka berpikir kreatif ketika diperhadapkan dengan hambatan. Mereka bersedia menempuh resiko, naik ke atap rumah untuk membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus. Iman mereka adalah iman yang mengalahkan egoisme. Mereka rela berkorban demi kesembuhan si lumpuh. Mereka dapat bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri. Bayangkan, jika salah satu dari pengusung itu berpikir egois, mungkin si lumpuh tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Tanpa kerjasama yang baik dari para pengusung, maka si lumpuh bisa saja terjatuh dan kelumpuhannya menjadi lebih parah. Ternyata hati para pengusung dipenuhi oleh kasih bagi si lumpuh. Kasih itulah yang menggerakkan mereka bertindak dalam iman. Kasih itulah yang membuat mereka menyingkirkan egoisme. Egoisme memang adalah hambatan terbesar dalam persekutuan dan racun dalam kebersamaan. Iman yang berlandaskan kasih adalah iman yang mengalahkan egoisme. Iman para pengusung berperan besar dalam hidup si lumpuh, sehingga si lumpuh mengalami pengampunan dosa dari Tuhan dan sembuh dari kelumpuhannya, serta memuliakan Allah. Kita menyebut diri beriman, tetapi apakah iman kita tampak dalam tindakan aktif, ataukah iman kita hanya sekedar pengakuan percaya saja? Kita harus mengingat bahwa mujizat Allah dinyatakan bagi orang-orang yang memiliki kesungguhan iman. Jika kita menginginkan mujizat Allah terjadi dalam hidup kita, maka kita mesti memiliki iman yang aktif, pantang menyerah, bersedia menempuh resiko, dan dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Seringkali orang percaya meragukan kuasa Tuhan dan terlalu cepat menyerah, lalu beranggapan bahwa semua jalan telah tertutup. Percayalah, dalam kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Karena itu janganlah menyerah, karena Tuhan memiliki cara yang ajaib. Kadangkala, orang percaya bertindak menurut keinginan hatinya, dan sulit menerima resiko dari beriman kepada Yesus. Kita merasa punya alternatif di luar Tuhan untuk menjadi solusi kehidupan kita. Akibatnya, kita menjadi seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak dapat mengalami kuasa mujizat Tuhan. Seringkali orang percaya kehilangan kepekaan terhadap dunia di sekitarnya. Ada banyak kelumpuhan yang terjadi di sekitar kita. Bukan saja orang yang lumpuh secara jasmani, tetapi juga kelumpuhan sosial, kelumpuhan moral, kelumpuhan ekonomi. Panggilan kita sebagai orang beriman adalah panggilan untuk peka dalam iman dan menjadi pelaku-pelaku pembebasan terhadap berbagai kelumpuhan ini. Panggilan kita bukan saja untuk mengaku percaya, tetapi juga untuk mewujudkan percaya itu dalam tindakan-tindakan iman. Panggilan kita
bukan saja untuk berbicara dan berkhotbah tentang kasih, tetapi juga menyatakan kasih itu dalam perbuatan nyata bagi sesama kita dan bagi dunia yang berada dalam berbagai kelumpuhan. Marilah kita berjalan bersama sebagai gereja. Marilah kita menyatakan iman yang aktif, yang mengalahkan egoisme, dan yang berkomitmen agar kehidupan bergereja dan kehidupan di tempat di mana kita berada mengalami berkat-berkat dan mujizat Tuhan, agar sesama kita dan dunia mengalami pembaharuan serta pembebasan dari berbagai kelumpuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, melalui renungan kita pada pagi hari ini, melalui perikop kita dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-12, kita belajar bahwa iman bukanlah sekedar perasaan atau pengakuan semata, melainkan suatu komitmen yang nyata dari tindakan yang aktif. Para pengusung si lumpuh memberi contoh kepada kita tentang bagaimana iman sejati bekerja. Iman yang berani mengambil resiko, iman yang tidak menyerah pada hambatan, iman yang kreatif mencari jalan keluar, dan iman yang penuh kasih serta rela berkorban demi sesama. Iman yang sejati adalah iman yang membawa perubahan. Dalam kasus ini, iman dari para pengusung tidak hanya membawa kesembuhan jasmani bagi si lumpuh, tetapi juga membawa pengampunan dosa, sebuah mujizat rohani yang jauh lebih besar. Artinya, iman sejati tidak hanya berdampak pada hal-hal lahiriah, tetapi juga menyentuh inti terdalam dari kehidupan seseorang, yaitu keselamatannya. Seringkali kita mengaku beriman, tetapi iman kita tidak melahirkan tindakan. Kita mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Kita lebih sering memilih jalan nyaman daripada jalan yang penuh resiko. Kita bahkan tidak jarang mengabaikan penderitaan orang-orang di sekitar kita karena terlalu sibuk dengan diri sendiri. Tetapi hari ini kita diingatkan, iman yang berkenan kepada Tuhan adalah iman yang hidup, iman yang bekerja dalam kasih, iman yang mengubah dunia di sekeliling kita. Dalam dunia yang sedang mengalami kelumpuhan di berbagai aspek, baik secara moral, sosial, maupun spiritual, Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi pengamat, melainkan menjadi pelaku iman. Kita dipanggil untuk menjadi pengusung-pengusung kasih yang membawa sesama kepada Yesus. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan nyata, melalui tangan, kaki, tenaga, waktu, bahkan hidup kita. Itulah bentuk nyata dari iman yang sejati. Jangan biarkan iman kita mati dalam kenyamanan dan keegoisan. Bangkitlah, jadilah terang dan garam di dunia ini, karena dunia sedang menanti kehadiran orang-orang percaya yang bersedia menyalurkan kasih Tuhan lewat tindakan nyata. Kiranya kita semua menjadi pribadi yang beriman seperti keempat orang pengusung ini, setia, aktif, rela berkorban, dan penuh kasih. Maka dunia akan melihat dan memuliakan Allah, karena melalui kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami memiliki iman yang hidup, yang aktif, dan penuh kasih, seperti iman para pengusung dari si lumpuh. Bentuk kami menjadi alat-Mu untuk membawa pembebasan bagi dunia yang sedang lumpuh. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan mereka jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, dan biarlah semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.